Judul firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, miliki keberanian dan keteguhan hati. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita, miliki keberanian dan keteguhan hati. Buka Alkitab Saudara, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan jemaat Tuhan melanjutkan ayat berikutnya. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Belum, saya tunggu Saudara. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Di ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, jemaat Tuhan. Sama-sama ya. Sudah dapat semua? Yang belum bisa dapat, tolong dibantu. Sesudah ulangan Yosua, hakim-hakim, sudah? Sudah bisa Saudara? Ben. Ayat yang kedua, jemaat Tuhan. 3 ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, jemaat Tuhan. Dari padang gurun dan di gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sebelah, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi, jemaat Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat 9 sama-sama kita membacanya 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dan ajaib bagi kita. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu yang lalu firman Tuhan telah disampaikan kepada kita bahwa kita adalah pemimpin diri sendiri. Kalau kita tahu bahwasanya kita pemimpin sendiri, berarti kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kita bertanggung jawab ya, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Kita bertanggung jawab segala sesuatu yang kita kerjakan baik atau tidak, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.
Karena kita adalah seorang pemimpin. Dan juga kita adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang ayah dia pemimpin dalam keluarga, seorang ibu juga demikian. Dia bisa mengatur rumah tangganya. Anak-anak juga demikian. Dia punya tanggung jawab. Kalau dia mungkin kakak dari beberapa bersaudara, dia adalah pemimpin bagi adik-adiknya. Dan tidak terlepas kepatuhannya kepada pemimpin atasannya adalah orang tuanya. Dan setelah anak kita menikah, mereka juga punya tanggung jawab sendiri. Salah besar kalau orang tua berkata, anak-anak kalau menikah harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Biarkan mereka mencari tempat mereka, karena mereka bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Hanya orang tua mengkontrol, memperhatikan, mengingatkan mereka. Tetapi mereka juga punya tanggung jawab dalam rumah tangga mereka. Nah, sebagai pemimpin dalam pekerjaan, bagi saudara yang ada pekerjaan, saudara juga bertanggung jawab di dalamnya, menyelesaikan dengan baik, dengan tuntas, menyelesaikan pekerjaan saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak tipu sini, tidak tipu sana. Dan ketika kita juga bekerja di satu tempat pekerjaan, kita juga punya tanggung jawab di dalamnya untuk tuntaskan pekerjaan itu, untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dalam pemerintahan, bagi saudara yang mungkin berkesempatan ada dalam pemimpin dalam pemerintahan, saudara juga bertanggung jawab. Bahkan kita sebagai warga yang dipimpin, kita juga punya tanggung jawab kerjasama dengan pemerintah. Pemimpin dalam pelayanan, bagi saudara yang sudah ada bagian dalam pelayanan, saudara punya tanggung jawab dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, kalau kita sadar kita adalah seorang pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, tentunya kita tidak mengabaikan tugas dan panggilan kita itu. Katakan amin. Apapun situasi, apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita bisa mengatasinya karena kita adalah seorang pemimpin. Katakan sama-sama, saya adalah seorang pemimpin. Saya adalah seorang pemimpin. Maka dari hal-hal itu, kalau Tuhan tahu kita bertanggung jawab dari hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada saudara. Saya kasih contoh bagi saudara pemimpin misa. Kalau saudara mempercaya atau saudara bertanggung jawab atas ibadah misa yang sudah dipercayakan pada saudara, percayalah saudara akan mengembalakan beberapa misal berikutnya. Ketua misal di atasnya itu saudara kekasih pemimpin sektor. Pemimpin sektor dia akan membawahi beberapa KKS. Bisa saja kalau saudara bertanggung jawab satu ibadah misal dan saudara bisa membuka misal yang baru, saudara bisa pemimpin sektor di dalamnya. Saudara bisa mengembalakan beberapa misal. Itu sangat luar biasa. Tetapi kalau hanya satu misal itu saja kita setengah mati mempertanggungjawabkannya, bagaimana dengan Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa lagi? Apapun bentuk pelayanan kita, bukan hanya pemimpin misal, song leader, pendoa syafaat. Berbahagialah saudara jikalau saudara dipercayakan satu tugas untuk saudara kerjakan. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Amen. Kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Dan terkhusus yang ditekankan pada minggu yang lalu, kita adalah pemimpin kepada kebenaran. Kalau kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sebagai
diri sendiri, kita bisa memimpin orang lain kepada kebenaran. Kalau kita bisa menguasai diri kita untuk tidak terpengaruh dengan apapun juga, kita bisa membawa orang, memimpin orang kepada kebenaran. Amin. Membawa orang kepada kebebasan. Membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Karena kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita mampu jadi contoh. Kita mampu memproyeksikan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita bisa membawa orang-orang kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Karena kita adalah misi Kristus, memimpin mereka kepada kebenaran. Tapi kalau saudara tidak bertanggung jawab atas keselamatan diri saudara sendiri, bagaimana mungkin saudara bisa membawa atau memimpin mereka kepada kebenaran? Jadi kita mulai itu dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Kita perhatikan karakter kita. Kita bertanggung jawab atas pertumbuhan iman kita. Katakan amin. Amin. Kita bertanggung jawab menjaga sikap hati kita. Tidak boleh kita berkata, gara-gara dia aku marah, gara-gara dia aku sakit hati. No. Itu bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa bertanggung jawab menjaga hatinya. Katakan amin. Amin. Apapun alasannya, itulah seorang pemimpin. Sama-sama katakan, saya seorang pemimpin. Saya bertanggung jawab Saya bertanggung jawab terhadap diri saya. terhadap diri Dan saya mampu dan saya memimpin orang memimpin orang kepada kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan keteguhan hati. Dan itu judul firman Tuhan kepada kita. Milikilah keberanian dan keteguhan hati. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita perlu memiliki keberanian dan keteguhan hati. Sebab dunia ini penuh dengan tantangan, sebab dunia ini penuh dengan hambatan, sebab dunia ini penuh dengan godaan, ancaman, dan dosa yang membahayakan setiap orang yang ada di dunia ini. Dan pastinya kita juga terancam dengan hal ini kalau kita masih ada di dunia ini. Sekalipun dia pendeta, majelis, pemimpin gereja, dia bisa tergoda. Dia bisa terpengaruh. Kalau dia tidak memiliki keberanian menolak dosa, kalau dia tidak memiliki keteguhan hati terus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dia bisa tergoda. Dia bisa terbawa oleh arus dunia ini. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Mari kita memiliki keberanian dan keteguhan hati. Katakan amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita masuk di poin kita. Bagian A, keberanian. Di ayat kelima, buka kitab saudara kembali dan perhatikan. Saya akan membacakannya kepada saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Mengapa kita harus memiliki keberanian? Dengar baik Bapak Ibu Saudara, karena hidup ini berbahaya. Sekali lagi, mengapa kita harus memiliki keberanian? Karena hidup ini berbahaya. Walaupun mungkin kita berada dalam lingkungan tetangga yang baik, aman dan nyaman, tetapi hal-hal yang buruk masih bisa terjadi. Orang meninggal
bisa karena kecelakaan. Orang meninggal bisa karena dibunuh, diracuni, menderita penyakit yang sangat parah. Orang tua bisa saja bercerai dan sebagainya. Bahaya itu ada di mana saja, baik di darat, di laut maupun udara. Dan ketahuilah saudara, ketakutan itu juga akan melanda hidup kita. Memang kita berkata itu merupakan reaksi yang wajar bagi siapa saja yang menghadapi bahaya tersebut. Tetapi Alkitab memberikan pandangan mengenai ketakutan kita. Di Yosua 1, di ayat yang ke-9. Perhatikan saudara. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, inilah firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Memang dunia ini, saudara kasih, penuh dengan bahaya. Tetapi bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak takut hal itu. Karena kita memiliki keberanian yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Allah berkata kepada Yosua untuk tidak takut dan tawar hati, walaupun berhadapan dengan bahaya nyata. Mengapa demikian? Karena Allah beserta kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dan dalam keadaan apapun juga. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan melindungi kita. Katakan amin. Katakan amin. Siapapun juga di antara kita bisa dilanda oleh ketakutan. Takut masa depan, takut pasangan hidup, takut bagaimana anak-anak kita kelaknya berhasil, dan lain sebagainya. Firman Tuhan datang kepada kita, janganlah kita takut, serahkan kepada Tuhan, karena Allah kita beserta kita. Katakan amin. Ketika rasa ketakutan itu ada di dalam diri kita, jangan itu yang menguasai saudara. Datanglah di hadiratnya, karena di hadiratnya dapat mengubahkan ketakutan kita menjadi keberanian. Ketika rasa takut kita muncul, datanglah kepada Tuhan, menyembahlah Tuhan. Tuhan akan memberikan roh keberanian, damai sejahtera yang dilimpahkannya kepada saudara. Ketika saudara sedang dalam tekanan, ketika saudara dalam persoalan masalah penyakit, datanglah ke hadiratnya. Tuhan akan mengubahkan hal yang buruk menjadi hal yang baik kepada saudara. Katakan amin. Dalam kitab Yosua, bangsa Israel adalah minoritas dibandingkan musuh-musuh mereka. Tetapi Yosua dan pasukannya mampu mengalahkan 31 raja tanpa kalah. Saudara bisa nanti membacanya di rumah, di Yosua 12. Karena Tuhan yang menyertai dia. Karena Yosua percaya kepada firman Tuhan. Yosua percaya kepada janji Tuhan bahwa dia tidak berperang sendiri. Dia punya satu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tidak takut sekalipun peperangan yang akan dihadapi. Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Katakan amin. Sebesar apapun ketakutan yang melanda saudara, percayalah Tuhan akan
membuka jalan keluar bagi saudara. Sekalipun kita dalam bahaya, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meluputkan kita dari bahaya. Mungkin bisnis saudara terancam, rumah tangga saudara mulai goyah, perekonomian saudara mulai ambruk. Saya mau katakan suatu firman Tuhan kepada saudara pada hari ini. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Tuhan besertamu. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk keluar dari persoalan yang saudara sedang hadapi. Katakan amin. Itulah firman Tuhan datang kepada Yosua. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Engkau akan merebut tanah Kanaan. Itu adalah janji Allah, itu adalah janji Bapa kepada mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri berperang sendiri melawan musuh-musuh mereka, tetapi Tuhan beserta dengan mereka. Katakan amin. Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh saudara. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah keberanian. Sekalipun banyak tantangan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan iman saudara, saudara harus memiliki roh yang berani, tidak mudah menyerah dan berkata, "Sudahlah Tuhan, cukup sampai di sini." Jangan menyerah, katakan amin. Kalau Yosua menyerah, saya percaya mereka tidak akan masuk di tanah Kanaan. Banyak orang Kristen akhir-akhir ini menyerah dalam pertempuran rohani, dalam pembentukan, dalam prosesnya Tuhan. Mulai mereka berhenti sejenak. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan mau berhenti. Jangan biarkan masalah saudara lebih menang daripada saudara. Jangan biarkan persoalan saudara lebih menang kepada saudara. Saudara yang harus menang atas persoalan, katakan amin. Saudara harus menang atas penyakit. Karena kemenangan sudah dijanjikan Tuhan, jadi milik kita, katakan amin. Itu yang kita pegang, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia. Firman Tuhan yang kita pegang setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Saya tidak tahu apa ketakutan yang terbesar dalam hidup saudara. Saudara yang tahu dan Tuhan. Pada hari ini serahkan kepada Tuhan. Itu datang firman Tuhan kepada kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada jalan keluarnya. Ada pintu-pintu terbuka untuk saudara. Kalau saudara merasa tutup, pintu itu sudah tertutup untuk saudara, tidak. Ada pintu-pintu yang terbuka untuk saudara. Katakan amin. Percayalah Tuhan terus, saudara kekasih. Yakinlah segala ketakutan kita bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi satu keberanian. Katakan amin. Katakan amin. Kita akan memiliki keberanian membawa orang-orang kepada Kristus Yesus. Tidak peduli apa kata orang. Emangnya kami bukan orang Kristen? Ngapain lagi kamu beritakan Injil kepada kami? Kita tidak terpengaruh dengan perkataan itu. Kita terus menginjil, kita terus memberitakan Injil. Terima tidak terima itu urusan mereka. Yang penting kita kerjakan misi Kristus. Katakan amin. Katakan amin.
Kalau saudara keluar bekerja atau dimanapun saudara, sempatkanlah beritakan Injil. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang tersebut. Ceritakan apa yang saudara alami sepanjang minggu ini, kasih tahu kepadanya, sehingga dia juga diberkati lewat hidup saudara. Jangan ketemu gosip terus. Bagaimana saudara memimpin orang kepada kebenaran? Saudara lebih memimpin mereka kepada gosip-gosipan. Apalagi kalau sudah yang satu lagi, oh begini, makin kilat, makin digosok, makin mengkilat. Saudara harus sadar, saudara adalah pemimpin orang kepada kebenaran. Katakan amin. Milikilah roh keberanian itu. Ceritakanlah Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya, kalau setiap hari Minggu ketemu bukan kita-kita saja, tapi ada banyak orang yang datang di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin ketika saudara menceritakan Kristus kepada mereka, mereka mulai menolak, mengejek, dan berkata sok hebat, sok suci, tidak masalah. Jangan menyerah kepada satu tantangan. Maju terus. Yang satu mungkin menolak apa yang saudara sampaikan, cari yang lain lagi. Sampaikan kepada mereka. Katakan amin. Katakan amin. Jangan hanya saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri, sibuk dengan masalah saudara sendiri, sepanjang hari tidak mau kemana-mana karena saudara pusing dengan masalah saudara sendiri. Katakan amin. Kerjakan bagian saudara, Tuhan akan mengerjakan bagiannya pada diri saudara. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya dalam satu hari, dalam seminggu, pasti kita berinteraksi dengan orang-orang. Paling tidak tetangga kita. Ada kesempatan ceritakan. Karena saudara adalah misi Kristus. Saudara adalah pemimpin kebenaran. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Beranilah saudara. Kita harus buat terobosan yang baru. Jangan kita saja yang kumpul-kumpul. Jadi bagaimana saudara bisa memimpin orang kepada kebenaran kalau saudara sendiri pun belum beres? Kalau sikap hati saudara saja belum beres, kalau saudara pun tidak bertanggung jawab atas kehidupan keselamatan saudara, mustahil. Makanya pada hari Minggu ditekankan kepada kita adalah pemimpin diri kita sendiri, supaya kita bisa mampu membawa orang-orang, memimpin orang-orang kepada kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Percayalah saudara, bukan karena pintarnya kita, bukan hanya kalau kita duduk di bangku pendidikan teologi baru kita bisa menceritakan Tuhan. Tidak demikian. Siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita. Katakan amin. Tuhan bisa memakai kita untuk maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak fasih berbicara, saya tidak tahu banyak ayat. Saudara kekasih, pengalaman saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Perubahan hidup saudara, kalau saudara ceritakan kepada orang lain, bisa membawa orang kepada Kristus. Katakan amin. Memberitakan Injil bukan hanya langsung buka-buka Alkitab, tetapi saudara bisa berinteraksi kepada dia. Apa yang saudara alami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu beranilah memberitakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Katakan amin. Beranilah melakukan kebenaran. Beranilah menolak dosa. Jangan katakan saya tidak mampu. Ada Roh Kudus yang memampukan saudara keluar daripada keterikatan dosa. Jangan berkata apa kata orang, nanti mereka membenci saya. Mereka akan menghindar. Mereka tidak akan berteman dengan saya. Mereka akan membicarakan saya di luar sana. Terserah mereka. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan berkata, dunia membenci kita.
kita semuanya. Karena Tuhan memanggil kita untuk maksud tujuan memberitakan Injil. Katakan amin. Katakan amin. Siapkah saudara untuk pekerjaan itu? Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya. Roh keberanian menjadi milik saya. Untuk itu saudara kekasih, mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang berikut bagian B. Yang pertama tadi keberanian. Sesuai dengan judul firman Tuhan kepada kita, miliki keberanian dan keteguhan hati. Yang kedua, keteguhan hati. Mengapa kita harus memiliki keteguhan hati? Agar kita tidak kecewa, agar kita tidak tawar hati, agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak putus asa. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Kita harus memiliki keteguhan hati. Teguh hati percaya kepada Tuhan yang tak terbatas. Katakan amin. Dan kita juga harus memiliki kepercayaan yang tidak pernah berubah. Jangan hari ini saudara percaya di ruang ibadah, amin, saya percaya kuasa Tuhan. Pulang dari sini, kepercayaan saudara mulai mundur, pudar, berubah. Kenapa berubah? Karena lihat keadaan. Kenapa berubah? Karena lihat kondisi situasi. Kenapa berubah? Karena mata saudara tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan yang tak berubah. Haleluya saudara. Haleluya saudara kekasih. Milikilah ketetapan hati untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus mempercayai kuasa-Nya yang tak terbatas. Katakan amin. Makanya dikatakan saudara kasih di ayat yang ke-7. Perhatikan Alkitab saudara, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan jemaat Tuhan amin. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu orang bacakan kepada kita Yesaya 7 ayat 4. Kita bandingkan Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua kuntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah, resin dengan arang dan anak remali. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, datanglah firman Tuhan kepada kita dan berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, karena Aku menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keteguhan hati hanya kita dapatkan ketika kita memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi, keteguhan hati hanya kita dapatkan ketika kita memusatkan perhatian kepada firman Tuhan. Buka kitab saudara 2 Petrus 1 ayat 19. Satu orang bacakan kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 19. Ayat 19.
ayat 19. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keteguhan hati hanya kita dapatkan ketika kita memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Dikatakan, saya ulang kepada kita, demikianlah kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Nah, perhatikan baik-baik saudara yang terkasih. Saudara bisa memiliki keteguhan hati apabila pusat perhatian saudara kepada firman. Katakan amin. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara, pusat perhatian saudara kepada firman Tuhan itu, jangan pikiran saudara melayang-layang entah kemana. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, pusat perhatian saudara kepada firman. Karena itu dasar bagi kita untuk memiliki keteguhan hati. Mungkin ketika saudara datang di tempat ibadah ada persoalan saudara, ada masalah saudara. Saudara bisa bertanggung jawab untuk bisa menguasai diri saudara, sehingga saudara tidak kehilangan berkat. Saudara tidak datang dengan sia-sia. Ada yang saudara dapatkan dari firman Tuhan itu karena pusat perhatian saudara adalah kepada firman Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Itu yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan keteguhan terus di hati kita adalah firman yang berkuasa. Apapun kondisi saudara, apapun situasi yang saudara hadapi, tetaplah pusat perhatian saudara kepada firman. Kenapa saudara kekasih? Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Katakan amin. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi sikap hati saudara yang percaya kepada Tuhan, yang terus mengakui Tuhan dahsyat, tidak boleh berubah. Perhatian saudara kepada firman tidak pernah berubah. Supaya saudara kekasih, kita tetap memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati kita tidak berubah. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dikatakan, saudara kekasih, di Yosua, perhatikan Alkitab saudara lagi ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata kepada Yosua, pusatkanlah perhatianmu kepada hukum yang sudah ditetapkan Allah melalui Musa hambaku itu, supaya perjalananmu beruntung dan berhasil, supaya rumah tanggamu tetap happy, supaya pekerjaanmu, saudara kekasih, beruntung, bisnismu lancar, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Perhatikanlah kepada hukum Tuhan, perhatikanlah kepada firman Tuhan, sehingga engkau bisa berhati-hati untuk bertindak, berhati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu, berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Karena standar hidup kita adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Di luar daripada itu, saudara bisa tersesat. Karena nasihat yang paling manjur adalah firman Tuhan. Katakan amin. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk merenungkan
demikian. Tetapi hanya satu perintah Tuhan kepada Yosua. Pusatkan perhatian kepada hukum Allah, kepada firman Tuhan. Katakan amin. Dan renungkanlah firman Tuhan itu. Kita lanjut, baca di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ini dia kuncinya, saudara. Kalau kita mau memiliki hati, keteguhan hati, teguh hati untuk terus beribadah kepada Tuhan, teguh hati untuk tidak panik dengan masalah-masalah yang datang, teguh hati untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun kata orang, tidak boleh merubah keteguhan hati saudara. Tapi kalau hal itu bisa berubah, nah ini dia jadi pertanyaannya. Firman Tuhan tidak menjadi pusat perhatian kita, tapi bisa saja pusat perhatian kita kepada hal-hal yang duniawi. Haleluya, saudara kekasih. Simple saja, saudara. Jadi ambil satu keputusan untuk memiliki hati yang tetap kepada Tuhan, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Yosua perjalanannya berhasil. Kenapa? Karena dia tetap berpusat kepada firman Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak kepada masalah. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tantangan boleh datang, godaan boleh datang, ejekan boleh datang, hambatan boleh datang, tipu daya iblis boleh datang. Tetapi saudara tidak boleh berubah. Hati saudara tidak boleh berubah. Keteguhan hati saudara tidak boleh berubah. Mana amin ya? Amin. Iman saudara tidak boleh berubah. Kepercayaan saudara tidak boleh berubah. Amin. Keteguhan saudara kepada janji Tuhan tidak boleh berubah. Amin. Keteguhan saudara kepada firman Tuhan yang luar biasa tidak boleh berubah. Amin. Katakan amin. Sehingga perjalanan saudara berhasil dan beruntung. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi ambil waktu untuk merenungkan firman. Jangan renungkan apa kata orang terus, saudara. Nanti saudara yang pusing. Dia tidur enak, minum kopi, dia ketawa, saudara menderita. Karena ingat terus apa perkataannya Awi. Dia hina beta ini. Beju bisa hina dia. Dia pikir dia tidak tahu siapa saya. Saudara mulai memikirkan bagaimana caranya menyindir dia, bagaimana cara supaya dia jatuh. Oh, saudara kekasih, saudara yang lelah sendiri, saudara yang capek sendiri. Untuk itu datang firman Tuhan kepada saudara, milikilah keteguhan hati. Katakan amin. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi bagaimana Ibu Pendeta? Apakah saya tidak bisa kerja? Boleh bekerja. Siapa yang datang kasih uang gratis kepada saudara? Tidak, saudara. Kerja. Kerjakan pekerjaan saudara dengan tanggung jawab. Masing-masing kita punya pekerjaan. Saudara punya pekerjaan di sekuler. Kami punya pekerjaan di ladang Tuhan. Masing-masing kita punya pekerjaan. Ini Ibu Pendeta omong banyak. Dia kan tidak kerja seperti kita. Siapa bilang kami tidak ada kerjaan? Pekerjaan di dalam roh lebih capek lagi, saudara. Memang tidak capek secara fisik. Masing-masing kita punya pekerjaan, hanya ladangnya yang berbeda. Apakah saudara paham? Amin.
Kita masing-masing punya tanggung jawab, saudara. Oh, saya sibuk. Bagaimana saya merenungkan firman? Adiknya yang masih kecil, sebentar bangun, sebentar minta ASI, dan lain sebagainya. Kayaknya kalau saya tanya satu persatu, pasti ada waktu kita. Bahkan ada banyak waktu yang terbuang. Duduk-duduk, santai-santai. Apakah boleh santai? Boleh, silakan saudara. Tetapi saudara kekasih, tidak boleh hilang di hadapan saudara firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Katakan amin. Tidak boleh lepas dari kerinduan saudara akan firman Tuhan. Sekarang saudara, dimanapun saudara bisa baca Alkitab. Dulu malu ya kalau bawa kitab di angkot, di pekerjaan baca. Tetapi sekarang kan ada handphone. Orang tidak tahu kalau saudara sedang membaca Alkitab. Yang mereka tahu saudara sedang baca status atau saudara sudah lagi buka handphone. Saudara bisa baca Alkitab. Minimal 1 hari 1 ayat saudara. Renungkanlah itu. Paling tidak, kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada catatan saudara, ada salinan khotbah, saudara bisa membacanya ulang. Jangan waktu ibadah misal saja karena mau sharing baru saudara baca. Apa yang mau saya katakan nanti ya? Pemimpin-pemimpin misal, jangan hanya waktu hari hanya saudara baru buka-buka buku saudara. Yang paling parahnya lagi sampai di tempat baru saudara buka catatan saudara. Saudara punya tanggung jawab untuk belajar, mempersiapkan diri. Yang pemimpin-pemimpin misal, dengar baik-baik saudara. Sebelum hari H ibadah misal, saudara pelajari apa yang saudara terima. Saudara doakan anggota misal saudara, itu tanggung jawab saudara. Itu tak tanggung jawab ibu pendeta, jelas itu tanggung jawab kami. Tapi saudara juga sudah dikasih tanggung jawab. Kerjakanlah itu. Saya mau tanya kepada pemimpin misal, pernahkah saudara doakan anggota saudara? Pernahkah saudara doakan anggota saudara? Mulai hari ini tidak terlambat. Saudara doakan. Kalau 3 orang dipercayakan yang saudara pimpin, doakan mereka. Saya doakan si Anu, dia datang Tuhan, dia bertumbuh, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Doakan. Jangan waktu ibadah komsel baru, ibadah misal baru saudara buka-buka apa ya? Kemarin Pak Pendeta apa ngomong apa ya? Bagaimana saudara mulai dari hari ini? Yang kecil saudara bisa melatih diri saudara bertanggung jawab. Siapkan diri saudara, siapkan catatan saudara. Walaupun mungkin ada catatan saudara, apa yang disampaikan di depan, saudara pelajari lagi, mungkin ada hal-hal yang baru yang saudara dapatkan dan saudara sharingkan di waktu sharing. Dan percayalah orang-orang atau anggota-anggota kelompok saya atau anggota misal, mereka dapat sesuatu dari saudara. Katakan amin. Katakan amin. Maka pengertian saudara lebih dalam lagi. Gereja mula-mula pertumbuhannya itu maju-maju, berkembang. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul, mereka tidak tutup kembali dan diamkan di situ. Tetapi mereka pelajari, mereka baca kembali. Benarkah apa yang disampaikan para rasul itu? Benarkah yang disampaikan oleh Pak Pendeta, Ibu Pendeta itu? Apakah ini tidak keluar dari kebenaran firman? Pelajari. Dan saya percaya saudara akan menemukan hal-hal yang luar biasa dari atau di luar dari apa yang kami sampaikan. Maka pertumbuhan saudara tidak di situ-situ saja. Pertumbuhan iman saudara meningkat sehingga ada pentekanan, tantangan, aniaya. Saudara tidak berubah. Iman saudara tidak berubah, tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Kenapa? Ada firman, ada rema di hati saudara. Karena pusat perhatian saudara kepada firman. Katakan amin. Katakan amin. Itu dia saudara kekasih. Karena arti daripada keteguhan hati, dengar baik, tidak goyah, kuat berpegang pada sesuatu, atau tidak berubah pendirian akibat pengaruh sesuatu. Itulah arti keteguhan hati.
nyaman di hati. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya. Saya mau simpan firman Tuhan di hati saya. Saya masih pakai Tuhan saya. Karena keteguhan hati saudara kekasih adalah faktor yang penting dalam membuat perubahan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memiliki keteguhan hati. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, sesulit apapun, hati kita tidak berubah. Keteguhan hati kita setia beribadah tidak berubah. Keteguhan hati kita untuk tetap merenungkan firman tidak berubah. Keteguhan hati kita untuk berpegang kepada kebenaran tidak berubah. Karena ada firman di dalam hati. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Haleluya saudara kekasih. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Mau melakukannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, ya ambil waktu untuk merenungkan firman, luangkan waktu untuk konsentrasi dan memusatkan perhatian kepada firman Tuhan. Dan tanyakan kepada diri kita beberapa pertanyaan ketika kita membaca Alkitab. Yang pertama, adakah janji Allah? Adakah perintah untuk berbuat sesuatu? Adakah dosa yang harus kita akui? Adakah firman tentang Allah, tentang Yesus, tentang diri kita, dan tentang kehidupan kekristenan? Jangan baca lurus Alkitab saudara. Baca Yosua 1 sampai 18. Seperti baca Quran. Sesudah Musa hamba Tuhan itu tidak dapat apa-apa. Tetapi saudara kasih punya catatan. Ketika saudara baca satu pasal, punya catatan. Saya kasih contoh di Yosua 1 sampai 18. Ketika kita membaca, adakah janji Allah ada di dalamnya? Janji Allah itu apa? Di Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Adakah perintah Tuhan untuk berbuat? Ada. Yosua 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu. Adakah dosa yang harus kita akui? Ada. Di Yosua 1 ayat 9b. Coba perhatikan. Ini jadi contoh bagi saudara ya. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kejut dan tawar hati. Tawar hati itu bimbang. Tidak mempercayai kuasa Tuhan. Itu kan dosa. Bisa dimengerti? Nah, adakah dosa yang harus kita akui? Tuhan ampuni saya. Saya tawar hati hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada saudara. Adakah firman Tuhan tentang Allah, tentang Yesus, tentang diri kita, tentang kekristenan kita? Jadi itu buatlah satu catatan apa yang saudara dapatkan ketika saudara baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan seperti baca novel, baca koran, baca status di FB dan lain sebagainya. Tetapi kita renungkan itu, itulah dia saudara. Yang namanya merenungkan itu bukan hanya sambil lalu saja, asal baca saya tidak, tapi pelajari satu persatu. Oh ini maksudnya. Kalau tidak mengerti, saudara kasih tanyakan kepada Tuhan, dan ada pemimpin saudara tanyakan, ayat ini saya tidak mengerti Pak Pendeta, Bapak Gembala, bagaimana ini? Kasih pengertian ketika kita misal boleh saudara tanyakan di luar daripada sharing kita. Kalau saudara baca contohnya di Kejadian, ada yang saudara tidak mengerti, boleh tanyakan supaya bertumbuh pengertian saudara di dalam Tuhan. Saudara bisa berhati-hati dalam perjalanan mengikut Yesus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Pelayanan saudara tetap berpusat kepada kebenaran firman. Banyak orang melenceng daripada kebenaran firman karena pusat pelayanannya bukan kepada firman. Benar demikian? Benar. Banyak di daerah kita pelayanannya aneh-aneh, nubuatannya aneh-aneh, buat takut orang. Kenapa? Karena pusat perhatiannya bukan pada firman, tetapi kepada kesombongannya. Satu kali dapat nubuatan, oke, tetapi kedua kali dia anggap itu sesuatu yang memang yang lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah firman. Nubuatan boleh itu membangun jemaat, bukan membangun dirinya sendiri, bukan untuk membanggakan dia, membangun jemaat. Kita tidak keluar dari kebenaran firman. Katakan amin. Dulunya semangat, kadang kita melihat demikian. Dulunya dia menyala-nyala, dulunya dia semangat berapi-api. Akhir hidupnya tidak lagi. Kenapa demikian? Karena pusat perhatian bukan kepada firman Tuhan. Dia hanya sekedar melayani. Tapi saudara di sini bukannya sekedar melayani, punyalah satu ketetapan hati yang teguh untuk tetap
kekekalan. Akhir-akhir ini saudara banyak kejadian. Kalau saudara buka medsos, banyak kejadian. Ada yang mati dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya. Ini keadaan semakin sulit. Saudara yang pergi ke pasar, harga naik semuanya. Tadi di perjalanan kami masih berbicara dengan Pak Alvinus. Ini hujan terus, bawang mungkin pada rusak. Nanti naik harga bawang. Tidak mungkin masa tidak ada bawang, ya benar ya. Semakin sulit, semakin sukar. Dan firman Tuhanlah yang memberikan pengharapan. Firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan menghadapi masa-masa sulit ini. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, pusatkanlah perhatianmu kepada firman. Jangan mau digeser dari iman saudara. Jangan mau digeser dari keteguhan kepada Kristus Yesus. Untuk itu ambil satu waktu. Baca Alkitab saudara. Bernyanyilah saudara memuji Tuhan. Maka ketakutan, kekhawatiran akan diubahkan menjadi damai sejahtera, menjadi keberanian. Katakan amin. Katakan amin. Yang mau melakukan katakan aye. Haleluya saudara. Haleluya jemaat Tuhan. Mari kita berani katakan amin. Mari kita punya keteguhan hati katakan amin. Sekali lagi. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi hati saudara kepada Tuhan tidak boleh berubah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Haleluya.